sekalian, khususnya bagi orang yang berprofesi pengusaha dan atau bagi orang yang ditunjuk dan ditugaskan memiliki tanggung jawab di manajemen perusahaan, harus dapat memahami seperti apa bentuk-bentuk penggelapan dan atau modus operandi yang digunakan pelaku penggelapan di dalam suatu perusahaan. Tentunya Anda bertanya, guna pemahaman ini untuk apa? Nah, ini tidak lain adalah untuk tujuan mengendalikan tindakan-tindakan pelaku penggelapan di dalam perusahaan, dan kemudian setidaknya agar mengurangi timbulnya resiko kerugian perusahaan. Pemahaman ini juga berlaku buat sobat-sobatku yang mau ikut andil menambah pengetahuan hukumnya. Jadi, dalam video di kesempatan luang ini, saya ingin menjelaskan bentuk-bentuk atau metode-metode atau modus operandi yang digunakan pelaku penggelapan di dalam suatu perusahaan. Baiklah, sebelum saya jelaskan, jangan lupa ringankan jari Anda untuk membangun channel ini dengan cara mengklik like dan subscribe-nya. Dan bila menurut Anda video ini bermanfaat, silakan share ke teman Anda. Dan bila ada komentar yang akan kita diskusikan bersama, silakan tuangkan di kolom komentar di bawah video ini. Dan jangan lupa saya merekomendasikan Anda untuk dapat bergabung dan berlangganan dengan channel ini sesuai dengan nilai angka yang tertera di performa channel ini. Nah, untuk itu mari kita simak dan pahami baik-baik. Sebelumnya saya menyapa Anda sekalian dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Seperti apa bentuk-bentuk penggelapan yang pada umumnya sering terjadi di tengah perusahaan? Mari Anda kenal identifikasi modus operandinya. Modus pertama yaitu penggelapan aset selain kas. Targetnya di sini adalah barang atau benda inventaris yang pernah dititipkan oleh perusahaan untuk dipakai oleh karyawan. Bentuk-bentuk umum penggelapan ini misalnya, penggelapan dilakukan dengan jumlah yang sedikit tapi frekuensinya sering. Kemudian mengirimkan barang atas perintah secara fiktif. Kemudian mengirimkan barang kepada pihak yang fiktif. Nah, dalam penggelapan inventaris ini biasanya berkemungkinan terjadi agak terdeteksi dalam jangka waktu yang lama. Seperti inilah kira-kira modus penggelapan di dalam suatu perusahaan. Nah, kemudian tentunya Anda bertanya, bagaimana cara untuk meminimalisir penggelapan tersebut dan seperti apa yang harus dapat dilakukan? Jadi yang harus Anda lakukan adalah lakukan pengecekan semua bungkusan yang dibawa keluar masuk oleh karyawan. Dan yang kedua, lakukan pengecekan fisik inventaris secara periodik. Cara sistem pengendalian ini adalah untuk mencegah penggelapan tersebut. Maka oleh karena itu, Anda memerlukan pengendalian secara terpusat dan secara prosedur yang ketat berkaitan dengan pengeluaran inventaris tersebut. Terus kemudian modus operandi yang kedua adalah penggelapan kas dengan cara sengaja tidak mencatat penerimaan kas oleh karyawan sebagai pelaku. Dalam hal ini ada beberapa cara modus yang digunakan adalah seperti yang pertama, penggelapan uang hasil penerimaan tanpa mencatatnya dalam register kas
dan kwitansi penerimaan. Karakter modus ini biasanya sulit dideteksi karena tidak ada catatan yang mendukung. Nah, untuk itu yang bisa dilakukan adalah tingkatkan kualitas pengendalian internal perusahaan Anda atau tempat Anda bekerja. Berikutnya yang kedua, dengan cara mengambil sebagian penerimaan kas dari dan dicatat pada faktor penerimaan dengan jumlah lebih sedikit. Kemudian selebihnya dimasukkan ke sakunya si pelaku. Jadi, bagaimana cara pengendalian atau pencegahan modus seperti ini? Nah, intinya adalah lakukan pemisahan fungsi antara penerimaan dan bagian penerimaan. Berikutnya yang ketiga adalah kas juga bisa diambil di luar kegiatan penjualan. Misalnya dari penghasilan investasi, bunga dari bank, hasil penjualan aktiva tetap, dan barang bekas. Berikutnya yang keempat, pengambilan kas melalui pelaporan yang berbeda antara penerimaan kas dengan bukti transaksi dari penerimaan tunai atau kredit. Jadi, dalam hal ini, jumlah yang dicatat pada perkiraan penjualan dengan bukti, sementara jumlah yang dicatat di rekening kas direndahkan oleh si pelaku. Berikutnya yang kelima, dengan cara pencatatan potongan penerimaan terlalu tinggi dari yang sebenarnya. Cara ini termasuk cara yang sederhana, tapi sulit terdeteksi. Kemudian yang keenam, dengan cara mendebit penerimaan kas dengan perkiraan selain kas ketika menerima uang dari pelanggan. Misalnya seperti ini. Penerimaan kas langsung dibebankan pada biaya tertentu. Artinya di sini dibuatkan sama-sama debitnya. Berikutnya yang ketujuh, dengan cara si pelanggan yang melunasi pembeliannya, si pelaku menganggap itu atau seolah-olah belum pernah melunasi, yang mana kemudian si pelaku langsung membebankan menjadi berupa kerugian piutang perusahaan. Berikutnya yang kedelapan, dengan cara mencatat penerimaan fiktif dari pelanggan fiktif. Selanjutnya yang kesembilan, dengan cara mencatat nilai penerimaan dari pelanggan terlalu kecil dari yang sebenarnya, sehingga ketika menerima pembayaran kelebihannya bisa diambil oleh si pelaku. Yang terakhir adalah lapping, yaitu menunda pencatatan penerimaan kas untuk digunakan kepentingan pribadi atau dipinjam atau bahkan diambil. Untuk melunasinya menggunakan kas dari penerimaan pelanggan selanjutnya. Hal ini bisa berlangsung terus-menerus. Nah, selanjutnya kita beranjak ke modus operandi yang ketiga. Penggelapan kas melalui pengeluaran yang curang. Dalam hal ini, bentuk pengambilan kas melalui modus yang dilakukan oleh si pelaku adalah pengambilan uang dari kas kecil atau dana taktis. Hal ini bisa dilakukan melalui pemalsuan persetujuan, menggunakan kwitansi lama dengan cara merubah tanggal. Selanjutnya, pemalsuan cek pembayaran. Kemudian, membukukan sejumlah cek yang ditolak bank. Berikutnya, menggunakan bukti palsu.
Kemudian menggunakan pembelian fiktif atau supplier fiktif. Akibatnya lembaga akan mengeluarkan uang untuk melunasinya. Berikutnya, cheating. Cheating ini adalah tindak kecurangan dengan cara memanfaatkan transfer bank yang dilakukan dalam bentuk pengiriman transfer uang ke rekening lainnya. Artinya di sini dengan cara memindahkan deposit cek pada satu bank ke bank lainnya, sehingga akibatnya akan terjadi double accounting. Terus sengaja menghilangkan atau menyembunyikan retur pembelian. Terus menyembunyikan potongan pembelian. Berikutnya dan yang terakhir, memanipulasi penggajian dengan berbagai cara. Misalnya gaji fiktif, jumlah yang dibesar-besarkan, pemotongan gaji. Nah, dengan segala rangkuman modus operandi penggelapan yang dilakukan oleh si pelaku di dalam suatu perusahaan, konsep penting yang dipertimbangkan dalam mendesain untuk menjadi sistem pengendalian internal perusahaan adalah pencegahan terjadinya penggelapan. Jadi oleh karenanya, menurut hemat saya, di akhir penyampaian saya ini, sobat-sobat sekalian sudah dapat memahaminya. Semoga bermanfaat dan salam. Mari sepakat kedepankan hukum. Terima kasih.